Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, Bapak dan Ibu sekalian, izinkan pagi ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian kembali merefresh buku saya yang pertama yang berjudul Self-Awareness, Kurikulum Edisi untuk Early Stage. Pada video kali ini adalah video yang keempat. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian, ketika sudah menyimak video saya yang pertama, kemudian yang kedua dan yang ketiga, yang keempat ini tentunya masih lanjutan dari volume-volume yang sudah saya share melalui Nurani Hati Institute Channel. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri dengan Ade Engkar Sumengkar sebagai founder Nurani Hati Institute, pendidikan yang memfokuskan kepada anak usia dini. Nah, dari buku yang pertama ini, saya mencoba untuk menjelaskan kembali hal-hal apa saja yang menjadi pointer, yang menjadi pegangan buat Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana mengembangkan pendidikan anak usia dini berbasis edukatif lingkungan yang berlandaskan kesadaran diri. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk share materi. Ya, judul atau subtema daripada materi pagi ini adalah bagaimana Bapak dan Ibu sekalian mempunyai strategi mengajarkan apa, yaitu mengajarkan kesadaran diri kepada anak. Tentunya anak itu bisa di rumah atau di sekolah. Oleh saya sendiri, Ade Engkar Sumengkar, sebagai founder Nurani Hati Institute. Jadi dari beberapa video sebelumnya tentunya Bapak Ibu sekalian sudah memahami sedikit apa yang ada di dalam isi buku yang kemudian Bapak dan Ibu sekalian atau Ayah Bunda dapat mempraktekkan keseharian itu di sekolah maupun di rumah. Nah, strategi yang saya akan share terkait dengan kesadaran diri adalah tentunya kami merefresh dahulu buku saya yang pertama yang berjudul Self-Awareness Kurikulum Edisi untuk Early Stage ini dihadirkan untuk membuat strategi bagaimana pengajaran mengenai kesadaran diri. Jadi tadi di awal sudah saya sampaikan basic daripada kesadaran diri dalam sekolah edukatif lingkungan itu penerapannya bisa di rumah atau di sekolah. Ya, kami mengimplementasikan dalam 6 fondasi dasar di dalam buku saya yang pertama itu. Yang pertama adalah dalam bentuk karakter, yang kedua dalam bentuk logika, yang ketiga adalah kepemimpinan, yang keempat fondasi kewirausahaan, yang berikut kelima adalah kebersihan dan kesehatan, terakhir adalah bagaimana anak diajarkan untuk berkontribusi. Nah, strategi yang pertama adalah tentunya saya sudah menjelaskan apa itu karakter, apa itu logika, kepemimpinan, kewirausahaan, kebersihan dan kesehatan serta kontribusi di video saya yang sebelumnya. Nah, yang pertama strategi yang ingin saya share adalah Bapak dan Ibu sekalian mengajak anak untuk bagaimana berpikir baik. Ya, mungkin istilah ini tentunya tidak lepas dari ide daripada Ki Hajar Dewantara. Ya. Kemudian bagaimana anak didik agar selalu berpikir baik. Nah, ini yang pertama. Jadi ketika Bapak Ibu ajarkan anak-anak berpikir baik, maka itu merupakan strategi utama. Jadi menjadi pertanyaan, loh, anak-anak itu belum bisa berpikir baik dan buruk. Nah, disinilah tugas kita sebagai ayah dan bunda, orang tua, bagaimana memberikan arahan atau didikan supaya anak selalu berpikir positif, berpikir baik. Yang kedua adalah rasa baik. Rasa baik ini adalah timbul di hati yang baik. Nah, bagaimana anak didik mampu merasakan yang baik. Jadi ketika yang pertama adalah bagaimana anak diajarkan untuk berpikir yang baik, dengan pendidikan yang baik, cara berpikir yang baik, cara berteman yang baik. Kemudian yang kedua, anak diajarkan untuk merasakan yang baik. Nah, ini adalah strategi yang kedua. Jadi baik di rumah maupun di sekolah itu sama saja.
Nah, yang terakhir strateginya adalah bagaimana ayah dan bunda, bapak dan ibu sekalian mendidik anak agar bertindak yang baik. Nah, tentunya secara otomatis kalau dia bertindak baik, maka pikiran dan rasanya pun akan selaras. Nah, ini yang dinamakan dengan tindakan baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, sebagai kesimpulan materi hari ini akan saya simpulkan bahwa ada 3 hal untuk strategi pembelajaran eh, terkait dengan kesadaran diri. Yang pertama adalah berpikir baik, ya, yang kedua adalah bagaimana Bapak dan Ibu sekalian mendidik anak dengan rasa yang baik, dan yang terakhir berupa tindakan-tindakan yang baik. Demikian Bapak Ibu dan sekalian, materi kali ini di volume yang keempat. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, ayah bunda memahami isi daripada materi, dan semoga memberikan manfaat yang banyak, memberikan manfaat untuk kita semua agar generasi penerus yang saat ini di pendidikan anak usia dini, maka di 2045 mereka akan menjadi surplus demografi dalam bidang pendidikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.